Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Lentera Sunyi. Bersama saya admin Lentera Sunyi. Kali ini admin akan menceritakan kisah pendakian ke Gunung Merapi Bukit Tinggi Sumatera Barat pada tahun 2006 yang dialami oleh Reza dan kawan-kawannya. Dalam pendakian ini, Reza dan kawan-kawan mengalami banyak cerita mistis yang menghantui perjalanan mereka. Admin akan menceritakan kisah mereka melalui sudut pandang Reza. Akhirnya kita bisa hiking juga. Pekik Abiu, pria tambun bermata sipit dengan penuh semangat. Melihat tingkah Abiu membuatku tergelak. Begitu juga dengan dua sahabatku yang lain. Tanpa diduga, kepala pelontos Abiu itu pun menjadi bulan-bulanan keusilan Tangario. Ya, akhir pekan ini, aku dan ketiga sahabatku memutuskan untuk melakukan pendakian bersama. Berbagai persiapan telah selesai kami lakukan. Saat tiba di posko pendaftaran, setelah mendaftar, kami berempat sempatin sebatang dulu atau merokok sebelum naik. Maklum, saat itu kami masih sangat muda, kelas 2 SMA dan labil-labilnya. Saat tengah menikmati asap yang bikin candu itu, tiba-tiba ada anak dari lain provinsi menghampiri posko. Mereka datang berlima. Kami pun saling menyapa dan berkenalan singkat karena belum pernah ketemu. Sudah menjadi kebiasaan anak gunung saling menyapa bila bertemu dengan yang lainnya. Kenal ataupun tidak, tetap harus ramah. "Bang, udah berapa kali naik?" tanya Andi, pria berambut ikal. "Untuk gunung ini sih, kami bisa dibilang sering," jawabku ringan sambil menikmati asap rokok. "Ya udah bang, gimana kalau kita barengan aja? Ini temenku belum pernah naik, takut katanya," ujar Fahmi, pria bermata elang sambil menunjuk ke Bayu, pria berkacamata. "Oke, kenapa tidak? Makin rame, makin asik," jawabanku untuk Fahmi, sambil kuacungkan jempol ke teman-teman yang lain. Mereka menganggukkan kepala berbarengan, tanda setuju. Keputusan itu diambil karena memang takut terjadi yang tidak diinginkan. Akhirnya tim mereka bergabung dengan timku yang berjumlah 4 orang. Dan kini tim kami berjumlah 9 orang. Mereka terlihat senang, terpancar dari raut wajah-wajah yang sumringah. Namaku Reza. Banyak yang bilang tubuhku ideal, layaknya para atlet. Belum lagi hidung yang mancung yang kuwarisi dari ibu yang merupakan keturunan Eropa. Menambah kesan tersendiri di mata teman-teman. Itu kata teman-teman ketika pertama kali bertemu denganku. Kejadian dalam cerita ini terjadi sekitar tahun 2006 bersama 3 sahabatku, Abiu, Rio, dan Fadli, serta rombongan dari lain provinsi. Saat itu kami melakukan pendakian di Gunung Merapi Bukit Tinggi Sumatera Barat. Setelah menghabiskan rokok, kami berangkat dengan semangat tanpa halangan apapun. Namun, sekitar sejam berjalan dan jarak tempuh mulai jauh dari posko. Kebetulan aku jadi sweeper, jadi posisiku paling belakang. Jarak antara posisi depan, tengah, dan belakang mulai terpisah jauh. Karena khawatir nanti benar-benar terpisah dan mengambil jalur yang salah, maka aku pun berteriak pada rombongan untuk berhitung dari depan. "Woi, hitung dari depan dong." Mereka pun mengikuti arahanku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Saling bersahutan. Tepat giliran orang di depanku, dia berteriak, 9. Aku terkejut dan tertegun. Berusaha tenang, aku merasakan hal yang aneh. Maka aku suruh mereka berhitung ulang. Dan anehnya, hasilnya tetap sama. Orang di depanku tetap dalam urutan ke-9. Seharusnya ke-8.
Rasa penasaran terus mengganggu pikiranku. Bukankah kami 5 orang dari tim lain provinsi dan 4 orang dari timku? Aku berteriak kembali, meminta mereka untuk berhitung sekali lagi, guna memastikan pendengaranku. Ternyata jumlahnya masih seperti yang tadi, seolah ada yang nyelip di antara kami. Ada yang gak beres ini, batinku. Woi, ulangi lagi ya. Teriakku kesekian kalinya. Jadi total 4 kali sesi berhitung, dengan akhir yang tetap tidak masuk di akal. Aku masih tetap diam karena tak ingin yang lain ketakutan. Ada siapa di antara kami? Batinku kalut bercampur penasaran. Gangguan seperti ini sudah aku perkirakan sejak awal. Perasaanku mulai tidak nyaman. Apalagi di tempat seperti ini yang masih kental dengan mistis dan juga sakral. Kami terus berjalan naik sampai ke 5 orang dari tim yang satunya terlihat lelah, dan mereka menyarankan untuk istirahat sebentar. Sambil melepas lelah, kami pun mengobrol. Lantas kepulan asap rokok mulai menyelimuti kami. Rupanya mereka pun perokok juga. Zah, kenapa lo tadi harus berulang-ulang sih ngitungnya? Bisik Fadli, si hitam manis, salah satu dari timku. Gak ada apa-apa, cuma gak kedengeran aja, jawabku. Dalam waktu yang bersamaan, Rio pria tampan berkulit putih pamit untuk mau kencing. Aku pun mengikutinya karena kebelet juga. Kami berdua berjalan berdampingan sejajar, mencari tempat yang cocok untuk buang air kecil di sekitar. Saat berjalan menuju tempat buang air kecil, tiba-tiba aku merasa ada yang menyolek dari belakang. Aku pun menoleh ke arah Rio, dan kebetulan dia pun sama, menoleh padaku. Kami terdiam. Kulihat tangan kiri Rio masih memegangi rokok di mulutnya. Sedangkan aku, tangan kiriku pun masih memegang rokok yang hampir habis. Zah, kita kencing di sini aja. Jangan jauh-jauh, nanti tersesat. Gua udah kebelet banget, gak kuat. Akhirnya kami pun memutuskan hajat di semak-semak tersebut. Kemudian segera kembali ke tempat berkumpul tadi. Si Rio tiba-tiba bertanya, Zah, tadi kamu merasa ada yang nyolek gak? Aku mengangguk ragu. Daun jatuh kali yo, timpalku buru-buru. Coba Zah, inget-inget lagi. Rasanya bukan daun tuh yang nempel, tapi kayak tangan dan rasanya dingin. Aku pun mulai mengingat lagi dan memang benar yang diomongin oleh Rio. Tapi aku gak mau berpikiran yang aneh-aneh, tetap positive thinking. Udah jangan kebahas itu lagi. Jangan sampai anak-anak yang lain tahu. Bisa parno semua kayak lo. Cukup kita berdua aja yang tahu. Oke Zah, tapi gua nanti jalan di depan lu ya. Gua takut Zah. Iya, terserah lu, jawabku singkat mengakhiri perbincangan. Kami pun mulai melanjutkan perjalanan, sedangkan aku masih bertugas sebagai sweeper. Perjalanan kami lanjutkan tanpa halangan dan gangguan yang aneh sampai hari mulai gelap. Berhubung semua rombongan sudah tampak lelah, maka diputuskanlah untuk ngecamp dan mencari tempat yang datar untuk mendirikan tenda. Tempat ini cocok kayaknya. Kita dirikan tenda di sini saja, celetuk Abiyu. Kami pun mendirikan 2 tenda, satu untuk timku dan yang satu untuk tim yang lain. Jarak tenda kira-kira hanya 2 meter, jadi ujung-ujung tali tenda saling berdekatan. Ngopi dulu yuk, lapar juga nih perut, ucap Fadli, seraya menepuk pelan perutnya. Tanpa menunggu jawaban dari yang lain, Rio segera merebus air, membuat kopi 1 mug besar dan mie 2 bungkus sekalian. Woi, bagi dong, jangan makan sendiri, teriak Abiyu sambil mengambil mie di tangan Rio dan memakannya dengan lahap. Rio hanya melongo dan yang lainnya tertawa dengan rokok yang masih di tangan mereka. Kantuk pun mulai menyerang. Satu persatu dari kami masuk tenda masing-masing. Saat tengah berbaring, tiba-tiba aku merasa ada sesuatu yang sedang mengelilingi tenda.
Tak nampak bayangan atau suara. Keadaan benar-benar terasa mencekam, sunyi, senyap, sampai suara napas pun terdengar jelas. Rio menatapku dengan wajah yang mulai ketakutan. Tapi kami semua pura-pura tidak tahu apa-apa dan melanjutkan tidur. Namun tiba-tiba, tali tenda seperti kena tendang sesuatu. Bergegas Fadli keluar untuk mengecek. Aku dan yang lain mengekor di belakangnya. Dan ternyata tidak ditemukan apapun di luar. Aku mendesah lega. Lantas kami masuk kembali ke dalam tenda. Saat hendak berbaring, itu di atas kepala kalian, ucap Fadli terbata-bata. Kami pun semua menoleh. Serentak mata kami semua tertuju pada apa yang Fadli tunjuk dengan ekor matanya. Tenda di atas kepala kami tampak cekung, seperti ada yang mendorongnya dari luar. Padahal tidak ada angin kencang atau pohon, bahkan ranting pun yang berdekatan dengan tenda. Karena takut, kami pun tidur berdempetan. Waktu pun berlalu. Aku merasa tidur malam tadi sangat nyenyak. Mungkin efek dari kejadian tenda yang cekung kemarin. Akibat terlalu nyenyak itulah kami semua bangun kesiangan. Padahal rencananya jam 4 pagi kami sudah harus berangkat agar dapat melihat sunrise. Namun saat kulihat Fadli, ternyata anak itu sudah terbangun dan melakukan sholat subuh. Melihat hal itu, aku bercandain dia. Karena zaman itu kami masih labil dan nakal-nakalnya, jadi tidak pernah sholat. Fadli terlihat kusuk meski digangguin sama yang lain. Hingga dia selesai pun, Rio dan Abiyu tetap menggodanya. Daripada ikutan jadi penggoda, aku pun memutuskan untuk mendatangi tenda yang satunya. Aku merasa ada yang sangat aneh. Matahari sudah mulai tampak, tapi belum ada yang keluar tenda. Apa yang terjadi? Kenapa dengan mereka berdua? Tanyaku heran saat tiba di depan tenda dan melihat dua orang dari mereka dengan wajah pucat pasi. Tatapan mereka pun seolah kosong. Semalam mereka ada yang gangguin. Melihat penampakan dan gangguan suara-suara wanita tertawa. Mereka berdua semalam pergi untuk jalan-jalan, jawab Salim, pria dengan lesung pipi. Nada bicaranya terdengar khawatir. Bila melihat keadaan Bayu dan Ali seperti ini, sebaiknya kita batalin puncaknya. Kasihan mereka, usulku. Mereka semua setuju dan segera berbenah. Sekitar jam 10 pagi kami mulai turun, gagal mendaki untuk melihat sunrise. 30 menit perjalanan turun, hampir semua anggota rombongan mulai tidak fokus. Mereka terlihat terburu-buru tanpa menghiraukan jalan, asal jalan saja. Untungnya aku masih bisa menguasai gangguan seperti itu dan mengingatkan mereka kalau mereka salah jalan. Woi teman-teman, tetap fokus. Jangan buru-buru. Baca doa sebisa kalian, teriakku dari belakang. Tak berapa lama setelah mengingatkan teman-teman, hal aneh kembali kami alami. Tidak ada mendung, tak ada guntur. Tiba-tiba hujan deras membuat kami semua basah kuyup. Karena tak ada satupun yang memakai jas hujan. Tuh, di sana ada pohon miring yang besar. Kita berteduh dan mengganti pakaian di situ, ujar Abiyu setengah berteriak, yang berada paling depan rombongan sambil menunjuk ke arah pohon. Tak menunggu waktu lama, kami bergegas ke tempat yang ditunjuk Abiyu. Cepat-cepat kami mengganti pakaian dengan yang kering, lalu memakai jas hujan. Kecuali si Bayu yang belum pernah mendaki. Dia hanya memakai jaket biasa dan basah kuyup kembali karena hujan terus mengguyur dengan lebatnya. Tiba-tiba Bayu tak sadarkan diri. Tubuhnya menggigil. Kulitnya pucat dan dingin, juga tak dapat berbicara. Kayaknya Bayu kesurupan. Kita tolongin dulu, ujar Fahmi khawatir. Kami bingung, semua mencoba untuk membuatnya sadar dengan baca-baca doa yang hafal dan memakaikan banyak baju agar badan Bayu tetap hangat, sambil terus memaksa dia untuk berjalan dan memeluknya bergantian. Dalam perjalanan turun yang tidak mudah, hujan mulai reda. Syukurlah kami bertemu dengan rombongan para mahasiswa. Salah satu dari mereka mengatakan
kalau Bayu tidak sedang kesurupan, tapi kena hipo. Gejalanya memang sama dengan orang yang kesurupan. Kalian teruskan perjalanan, biar aku yang bantu mereka, ujar salah satu mahasiswa tersebut pada rombongannya. Ternyata apa yang kami lakukan ke Bayu sudahlah benar. Karena itulah pertolongan pertama untuk penderita hipotermia. Kami pun segera turun bersama mahasiswa yang baik itu. Sesampainya di bawah, kami segera menyewa pick up untuk mengantarkan Bayu ke rumah sakit terdekat. Usut punya usut, saat ngobrol di bawah dan cocok logi yang ada, ternyata Abio melihat penampakan pocong di samping pohon dekat dia berjalan. Saat aku meminta rombongan untuk berhitung, untuk memastikan penglihatannya, dia menoleh lagi, namun pocong itu sudah tidak ada lagi. Tetapi tiba-tiba di telinganya ia mendengar seperti ada yang berbisik. Jangan diteruskan. Begitu pemaparan Abio kepada kami. Sedangkan untuk rombongan yang lain, mereka semalaman mendapat gangguan bertubi-tubi. Seperti tenda ada yang dorong-dorong, dilempari pasir, lampu tiba-tiba mati, dan hidup sendiri. Menurut berita beberapa hari setelah kejadian, Bayu sudah membaik setelah dirawat 2 hari di rumah sakit. Itulah kisah pendakian Reza dan kawan-kawan yang mereka alami pada tahun 2006 saat mendaki ke Gunung Merapi, Sumatera Barat. Dari kisah mereka, kita bisa menyimpulkan bahwa persiapan sebelum pendakian itu sangatlah penting, baik itu peralatan mendaki, logistik, maupun mental. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.